Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian yang semoga Allah tabaraka wa taala selalu diberikan keberkahannya oleh Allah azza wa jalla. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah azza wa jalla berikan kepada diri kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah tabaraka wa taala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita dapat melanjutkan kajian rutin kita, kajian online kita tentang kitab Al-Bahrul Ra'iq fi Zuhdi war Raqa'iq, kitab tentang tazkiyatun nafs, kitab tentang penyucian jiwa, pembersihan hati, karya dari Syekh Dr. Ahmad Farid hafizahullah taala. Kita berdoa kepada Allah azza wa jalla, semoga Allah selalu berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahilian, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang-terang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, masih melanjutkan membahas kita tentang al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar, tentang amar ma'ruf nahi munkar. Setelah kemarin sudah kita bahas tentang keutamaan amar ma'ruf nahi munkar, hari ini insyaallah taala kita akan bahas bahaya ketika seseorang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Ini luar biasa, na'udzubillah min dzalik. Bahayanya ketika seseorang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Ada sekian banyak bahaya yang akan mengintai bagi kaum muslimin ketika kaum muslimin tersebut meninggalkan al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Kita akan sebutkan satu persatu insyaallah taala bahaya-bahaya tersebut. Untuk apa ini? Menjadi pelajaran bagi diri kita agar kita tidak pernah meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar dalam kehidupan kita. Karena terkadang ketika kita ingin beramar ma'ruf nahi munkar, ada aja halangannya. Gak enak lah, malu lah, kan gitu ya. Dan seterusnya. Padahal itu semua bisa kita lewati dan tidak ada halangan yang berarti pada hakikatnya, kecuali ketika kita beramar ma'ruf nahi munkar, kemadaratan akan jauh lebih besar yang timbul. Ini lain cerita, subhanallah. Maka perhatikan baik-baik tentang masalah ini. Kita akan sebutkan apa saja bahaya dari meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Yang pertama, mendapatkan laknat Allah tabaraka wa ta'ala. A'udzubillahi min dzalik. La'nat, at-tard an rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah azza wa jalla, itu laknat. Dan itu nggak boleh sembarangan seseorang melaknat. Itu laknat artinya dijauhkan dari rahmat Allah azza wa jalla. Sedangkan kita bisa masuk surga Allah azza wa jalla atas rahmat dan karunia Allah. Bagaimana kita bisa dapatkan surga tanpa rahmat dan karunia Allah? Orang-orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, mereka akan mendapatkan laknat Allah tabaraka wa ta'ala. Allah azza wa jalla berfirman dalam surat Al-Maidah, surat kelima ayat 78 dan 79. Surah Al-Maidah surah kelima ayat 78 dan 79. Allah azza wa jalla berfirman, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan Nabi Daud dan Nabi Isa putra Maryam. Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisannya siapa? Ucapannya Nabi Daud dan
ucapan Nabi Isa putra Maryam. Kenapa? Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Ayat 79-nya lihat. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Allahu Akbar. Jadi mereka nggak ada dakwahnya sama sekali itu. Mereka nggak ada nasihat penasihati sama sekali. Mereka nggak ada mencegah dari perbuatan mungkar yang mereka lakukan. Nah, udah biarinlah. Persis seperti kebanyakan kaum muslimin zaman sekarang, sudah nafsi-nafsilah. Mau itu maksiat, mau itu dosa, mau itu syirik, mau itu kebid'ahan, terserah mereka lah. Nggak ada sama sekali upaya untuk mendakwahi mereka, menasihati mereka. Ini hati-hati nih. Paling tidak mendakwahi mereka itu kan menegakkan iqamatul hujjah kepada mereka. Memberitahu kepada mereka bahwa perbuatan mereka itu perbuatan yang salah, kan gitu. Ini tidak ada kewajiban, walaupun itu satu kali, selesai kewajiban kita. Tapi kalau enggak sama sekali, hati-hati, subhanallah. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka tidak saling mencegah dari perbuatan mungkar yang selalu mereka perkerjakan atau perbuat. Labi'sa ma kanu yaf'alun, sungguh amat buruklah apa yang mereka perbuat tersebut. Subhanallahil azim ya. Orang-orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, Allah Azza wa Jalla akan laknat sebagaimana orang-orang kafir dari Bani Israel dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla melalui ucapan Nabi Daud dan Nabi Isa putra Maryam. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka perhatikan baik-baik tentang masalah ini. Ini bukan masalah sepele, perhatikan. Terkadang kita tidak mau beramar ma'ruf nahi munkar karena banyak alasan. Malu, nggak enak, saya belum punya ilmu dan seterusnya. Padahal kita tahu ini perbuatan salah, kan gitu. Paling tidak mendakwahkan, ada kewajiban kita untuk menegakkan iqamatul hujjah kepada mereka. Jangan sampai karena rasa tidak enak kita, rasa malu kita, atau berrasa-rasa yang lain menyebabkan diri kita tidak beramar ma'ruf nahi munkar. Ini yang pertama. Mendapatkan laknat Allah. Yang kedua, mendapatkan celaan dan kehinaan. Mendapatkan celaan dan kehinaan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 63. Surah Al-Maidah ayat 63. Laula yanhahumur rabbaniyun wal ahbar an qawlihimul ithma wa aklihimus suhd labi'sa ma kanu yasna'un. Mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan harta yang haram. Allahu Akbar. Para ulama mereka, para pendeta mereka, itu kenapa mereka enggak melarang kaumnya atau orang-orang yang di bawah mereka, di bawah dakwah mereka, tidak melarang mengucapkan perkataan bohong dan memakan harta yang haram. Sungguh sangat buruklah apa yang mereka perbuat tersebut. Bayangkan. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala dalam kitab tafsirnya, Tafsir At-Tabari, beliau menyebutkan, para ulama berkata, tidak ada ayat dalam Al-Quran yang lebih keras teguran dan celaannya terhadap para ulama, melainkan ayat ini. Dan ayat ini yang paling ditakuti oleh mereka. Allahu Akbar. Allahu Akbar, subhanallah. Perhatikan baik-baik. Tidak ada ayat dalam Al-Quran yang lebih keras tegurannya, lebih keras celaannya terhadap para ulama, orang yang berilmu berarti tentang ilmu agama Allah Azza wa Jalla, baik dari zaman terdahulu sampai sekarang, kan gitu. Melainkan ayat ini nih. Dan ayat ini yang paling ditakuti oleh mereka, karena Allah Azza wa Jalla dengan tegas mengatakan, mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka, tidak melarang kaumnya untuk mengucapkan perkataan dusta dan memakan harta yang haram. Kenapa enggak ngomong, kan gitu? Diam. Ketika melihat keburukan di depan mata kepalanya, dia ini syaitanul akhras. Syaitan yang bisu, bayangkan. Syaitan yang bisu ini. Ketika dia tahu ada kemungkaran depan mata kepalanya, dan dia sanggup, dia bisa untuk merubahnya, paling tidak dengan lisannya, dengan dakwahnya, dengan amar ma'ruf nahi munkar, dan tidak dengan lisannya, kan gitu. Dan itu tidak menimbulkan madarat yang lebih besar setelahnya. Kenapa dia enggak dakwahkan mereka?
Kenapa dia nggak cegah mereka dari perbuatan bohong dan memakan harta yang haram? Oh, subhanallah. Oh, sudahlah jangan ngomong riba, Pak Ustaz. Kan gitu ya? Ngomong riba, Pak Ustaz, banyak dari kaum muslimin yang kerja di bank, asuransi, dan seterusnya. Terus, apa karena itu kemudian jadi halal, riba? Alhamdulillah min dzalik. Orang-orang yang la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Apa, sepahit apapun bagi orang-orang yang mengetahui kebenaran harus diucapkan. Qulil haqq walau kana murran. Katakan kebenaran walau itu apa? Pahit. Tapi balik lagi tadi, menimbang dan maslahat dan kemadaratan. Ulama tahu, orang yang berilmu akan tahu tuh mana maslahat dan mana madarat yang lebih besar. Adapun tentang masalah tadi itu, perkataan dusta, memakan harta yang haram itu, saya yakin subhanallah semua agama bahkan melarang hal tersebut, melarang berkata dusta, melarang memakan harta yang haram. Kenapa kita malu untuk mengucapkan itu kepada orang lain? Kenapa kita nggak enakan ketika mengucapkan itu, mendakwakan itu kepada orang lain? Ini nggak boleh tuh. Seperti ini setahu saya pekerjaan seperti ini nggak diridhoi oleh Allah, bahkan diharamkan dalam Islam. Katakan itu dengan cara yang baik, kan gitu. Dengan hikmah, dengan lemah lembut, dengan sabar, doakan dirinya, kan gitu. Jangan sampai tidak ada sama sekali ilmu atau iqamatul hujjah yang kita sampaikan kepada mereka, sehingga na'udzubillah min dzalik, Allah Azza wa Jalla sampai menegur dengan keras luar biasa dalam ayat ini. Sehingga Ibnu Jarir At-Tabari sampai mengatakan tidak ada dalam Al-Quran ayat yang lebih keras tegurannya dan celaannya bagi para ulama, bagi orang yang berilmu tentang ilmu agama Allah, melainkan ayat ini. Dan ayat ini ayat yang paling ditakuti oleh para ulama. Karena bisa jadi apa? Mereka tahu ilmunya tapi mereka tidak berusaha mendakwahkan mereka. Orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar itu mendapatkan celaan dan kehinaan di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Alhamdulillah min dzalik. Yang ketiga, bertambah banyaknya kerusakan. Bertambah banyaknya kerusakan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41. Surat Ar-Rum ayat 41. Ma'ruf insyaallah ayat ini kita sering dengar. Surat Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah Azza wa Jalla menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka. Sebagian, nggak semua dia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian akibat dari perbuatan mereka. Agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat ini, beliau berkata, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, yaitu dikuranginya keberkahan disebabkan perbuatan manusia agar mereka bertaubat kepada Allah. Subhanallah. Ya. Ulah tangan manusia, rusaknya karena manusia. Salah satu tafsirannya karena tangan manusia karena dosa manusia. Dosa manusia. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ma nazala bala'un illa bi dzambin wa ma rufi'a illa bi taubatin. Tidaklah bala itu diturunkan oleh Allah kecuali karena dosa manusia, dan tidaklah bala itu diangkat oleh Allah Azza wa Jalla kecuali karena apa? Karena taubat seseorang, karena taubat manusia. Hati-hati bangun. Jadi kata Ibnu Abbas, dikuranginya keberkahan disebabkan perbuatan manusia. Dan dosa mereka, perbuatan kerusakan manusia, agar mereka bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang kesyirikan, kemaksiatan, itu sebab tampaknya kerusakan di alam semesta ini, jelas. Kesyirikan kepada Allah, kemaksiatan, dosa, kedurhakaan, kebid'ahan, dan macam-macam, itu semua apa? Sebab kerusakan dari alam semesta ini. Alam semesta ini.
Ada juga yang berpendapat bahwa harga barang-barang kebutuhan pokok menjadi kacau. Semakin mahal atau tidak lagi memiliki patokan standar dan semakin sedikitnya pekerjaan atau mata pencaharian. Disebutkan dalam kitab tafsir Fathul Qadir Imam Syaukani. Bayangkan subhanallah itu. Allahu akbar subhanallah. Maka ketika tidak ada kaum muslimin yang beramar ma'ruf nahi munkar, maka akan bertambah banyak kerusakan di atas muka bumi ini, di alam semesta bahkan subhanallah. Jadi lihat ini parahnya, ketika seseorang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, keburukannya bukan buat dia bukan hanya buat dia saja, tapi untuk apa? Alam semesta secara umum. Jadi nggak main-main ketika seseorang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Yang keempat, mendapatkan hukuman dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mendapatkan hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Di antaranya apa? Nikmat dicabut oleh Allah. Di antaranya apa? Hukuman dunia akhirat, jelas subhanahu. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 112, ayat 16, An-Nahl ayat 112. Surat An-Nahl surat 16 ayat 112. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Negeri, tempat, daerah dulunya aman, dulunya tentram. Bahkan rizki datang kepada mereka melimpah ruah dari segenap tempat. Tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Allahu Akbar. Penduduknya mengingkari kenikmatan-kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka. Kenapa? Berbuat maksiat, dosa, kedurhakaan kepada Allah. Karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam At-Tabrani dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu, begitu juga riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Hadis ini sahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Fi hadhihi al-ummah khasfun wa maskhun wa qadhfun. Di tengah umat ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan ada orang yang ditenggelamkan ke dasar bumi. Ini khasfun namanya. Akan ada orang yang ditenggelamkan ke dasar bumi. Ada yang mengartikan secara literal oleh para ulama itu benar-benar ditenggelamkan ke dasar bumi. Ada yang mengartikan khas di sini juga bisa berarti apa? Gempa, banjir, wabah, penyakit dan bencana-bencana alam lainnya. Di tengah umat ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada orang-orang yang khasfun, wa maskhun, wa qadhfun. Ada orang-orang yang ditenggelamkan ke bumi atau diubah bentuknya. Naudzubillah, seperti apa? Orang-orang Yahudi diubah menjadi kera dan babi. Naudzubillah. Wa qadhfun, atau dilempari dengan batu. Dilempari dengan apa? Batu. Kaum 'Ad, kaum Tsamud kan itu. Faqala rajulun minal muslimin. Maka seseorang dari kaum muslimin bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wa ma tadzak?" Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, kapan itu terjadi? Kapan itu terjadi? Itu tiga hal itu terjadi kapan? Dibenamkan ke dasar bumi, diubah bentuknya, dilempari dengan batu kan gitu. Kapan itu terjadi wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Idza dhaharatil qainat." Apabila sudah tampak para bidu wanita. Wanita-wanita yang enggak ada rasa malu, bernyanyi, berlenggak-lenggok kan gitu ya. Joget-joget luar biasa di depan umum. Idza dhaharatil qainat. Rasulullah bilang, bukan saya bilang. Idza dhaharatil qainat. Apabila sudah tampak para bidu wanita. Nyanyi depan umum, nggak ada malunya, luar biasa. Joget-joget, berlenggak-lenggok.
Ini la haula wala quwwata illa billah. Wal ma'azif, senang dengan alat-alat musik. Wa syuribatil khumur, dan orang-orang sudah terbiasa minum khamr. Ya Allah, tiga-tiganya ada di sini sekarang. Bukan ada lagi, seperti menjamur luar biasa. Bahkan dianggap biasa oleh manusia. Betul? Dianggap biasa oleh manusia. Alhamdulillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam. Ya, di tengah umat ini ada orang-orang yang ternyata ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla atau diubah bentuknya oleh Allah Azza wa Jalla atau dilempar ibadah. Ditenggelamkan bisa juga jadi apa? Bisa juga bencana-bencana alam yang lain, gempa, banjir, wabah penyakit dan seterusnya. Atau letterlah benar-benar ditenggelamkan ke dasar bumi. Ya, ketika kaum muslimin meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, bencana, hukuman akan Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka dunia akhirat. Dan itu jangan pernah takut, subhanallah, untuk mengatakan kebenaran. Malu, takut, subhanallah. Nanti gimana Pak Ustaz ya? Dimusuhi sama tetangga, dimusuhi sama teman, dimusuhi sama keluarga. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam 13 tahun di kota Makkah mengalami luar biasa itu ujian, betul. Luar biasa, benar-benar penindasan Rasul dan para sahabatnya, bahkan diancam mau dibunuh, luar biasa. Dilempari kotoran. Ketika sedang sujud ditaruh kotoran unta, ditaruh isi perut unta, dan seterusnya sudah. Apakah menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mundur dari dakwah? Sama sekali tidak. Maka umat-umat zaman sekarang ini terkadang mentalnya ini parah sekali, luar biasa. Nanti dicemooh oleh manusia, Pak Ustaz. Emang kenapa kalau dicemooh? Emang kenapa dicemooh? Kan gitu. Ditembak kan gitu. Nanti diomongin bosannya. Nggak mungkin ada satu manusia yang lepas dari omongan manusia. Para ulama sampai mengatakan kalian sudah gila ketika kalian menganggap kalian akan lepas dari ucapan manusia. Mustahil. Gimana ceritanya? Gimana caranya? Maka jangan karena cemoohan orang, cibiran manusia, diomongin manusia, dikatain apalah dan seterusnya, akhirnya kita meninggalkan dakwah. Akhirnya kita meninggalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, ya Karim. Luar biasa sayangnya. Saya sering katakan apa? Jadi kaidah dari kehidupan kita, kaidah seorang muslim ini, ketika satu perbuatan ini Allah ridhai, kerjakan walaupun seluruh dunia ini, seluruh manusia ini nggak suka dengan satu perbuatan ini. Tapi Allah ridha, kerjain. Kalau ada satu perbuatan seluruh manusia di muka bumi ini suka, tapi Allah murka, tinggalkan. Yang perhatikan baik-baik soal. Yang kelima, di antara bahaya dari meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar yang kelima, akan dikuasai oleh musuh-musuh Islam. Allahu Akbar. Akan dikuasai oleh musuh-musuh Islam. Ketika ketaatan kaum muslimin sudah berkurang, bahkan naudzubillah hilang, akidah mereka melemah, tauhid mereka tidak ada dalam hati mereka, maka umat ini akan lemah. Maka umat ini pasti akan dengan mudah luar biasa dikuasai oleh musuh-musuhnya. Dan disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud dari sahabat Thauban radhiyallahu anhu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha." Hampir-hampir nyaris umat ini dikerumuni oleh umat-umat yang lain, sebagaimana orang yang makan mengerumuni tempat nampan untuk makan. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan kaum muslimin ada di tempat makan tersebut, di nampan itu, kemudian umat-umat yang lain, musuh-musuh Islam mengerubungi itu, mau dimakan, subhanallah. Ada yang bertanya, faqala qail, amin qillatin nahnu yawma idzin. Apakah pada hari itu jumlah mereka itu sedikit? Kenapa? Kenapa para sahabat nanya seperti ini? Ikhwan, kita tahu bersama, subhanallah, di zaman sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, tidak pernah para sahabat menang perang jumlahnya lebih banyak. Betul ya?
Lihat perang Badar, 3 kali lipat orang-orang Quraisy menang kaum muslimin. Perang Ahzab begitu juga, 3 kali lipat dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy, 1.000 orang lebih. Menang perang Ahzab. Kemudian dari perang Tabu dan seterusnya gitu. Banyak, luar biasa. Makanya mereka bertanya, amin qillatin nahnu yawma idzin, apakah jumlah mereka pada saat itu sedikit wahai Rasulullah? Kok bisa sampai seperti itu gitu, dia digambarkan dengan gambaran yang sangat mengerikan, dikerumuni oleh musuh-musuh Islam. Oh, umat Islam ada di tengah, di nampan, hanya siap untuk disantap jadi makanan. Bayangkan subhanallah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bal antum yawma idzin katsir. Bahkan kalian pada saat itu jumlahnya banyak. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Akan tetapi kalian seperti buih di lautan. Allahu akbar. Kalian seperti apa? Buih di lautan. Buih diterpa ombak kemana ikut, ombak kemana ikut. Betul ya? Nggak ada pendirian sama sekali, nggak ada akidah yang kokoh dalam hati kaum muslimin. Hati-hati di subhanallah. Na'udzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam. Walakinnakum ghutha' ka ghutha'is sail. Akan tetapi kalian itu seperti buih yang berada di lautan. Wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikumul mahabata minkum. Sungguh Allah Azza wa Jalla akan mencabut rasa takut dari hati-hati musuh kalian. Dan Allah Azza wa Jalla akan memberikan kepada kalian kehinaan. Ya, Allah Azza wa Jalla akan mencabut rasa takut dari musuh-musuh hati kalian. Wala yaqdhifanna Allahu fi qulubihimul wahn. Dan Allah Azza wa Jalla akan memberikan ke dalam hati kalian itu penyakit wahan. Apa itu penyakit wahan? Sahabat bertanya, qala qail ya Rasulullah wa mal wahn? Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia luar biasa berlebihan sehingga takut kematian. Dalam riwayat lain, hubbud dunya wa karahiyatul jihad. Cinta dunia luar biasa berlebihan sehingga meninggalkan jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Salah satu bentuk jihad apa? Menuntut ilmu seperti ini. Ketika kaum muslimin hatinya lebih cinta kepada dunianya ketimbang akhiratnya, hati-hati. Hati-hati subhanallah. Bayangkan subhanallah. Padahal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa? Nusirtu birru'bi masirata syahr. Aku diberikan pertolongan oleh Allah Azza wa Jalla dengan takutnya musuh mendatangiku sejauh satu bulan perjalanan. Jadi perangnya baru 1 bulan nih. Baru 1 bulan mendatang, 1 bulan sebelumnya musuh sudah takut, Saudara. Rasul dan para sahabatnya, bayangkan. Allahu Akbar. Namun zaman sekarang al-wala wal bara-nya hilang, betul ya? Bangga menjadi seorang muslimnya hilang, iman akidahnya hilang, ngikutin tasyabbuh terus kepada orang-orang kafir. Bagaimana Allah Azza wa Jalla akan berikan pertolongan kepadanya? Dan jelas itu semua tidak lain tidak bukan ketika kaum muslimin meninggalkan amal ma'ruf nahi munkar. Dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'ainah", apabila kalian sudah berjual beli dengan jual beli 'ainah. Jual beli 'ainah ini salah satu jual beli jual beli riba. Wa akhadtum aznabal baqar, dan kalian memegangi ekor-ekor sapi, mengambil ekor sapi. Wa raditum bizar', mengambil ekor sapi di antara maksudnya apa? Sebagian ulama mengatakan ngikuti tasyabuh dengan orang-orang kafir aja. Wa raditum bizar', dan kalian ridha dengan pertanian kalian. Maksudnya apa? Lebih cinta kepada duniawi ketimbang ukhrawi, ketimbang akhirat dan Allah dan Rasul. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah. Dan saya katakan apa? Salah satu bentuk jihad seperti menuntut ilmu seperti ini. Sallallahu alaikum dhullan, maka Allah Azza wa Jalla akan berikan kalian kehinaan. La yanzi'uhu, kehinaan itu tidak akan dicabut oleh Allah Azza wa Jalla hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Lihat, Rasul katakan ujungnya sebagai solusi nih. Sampai kalian kembali kepada agama kalian, bukan politik kalian, bukan ekonomi kalian, bukan sains kalian, walaupun itu penting kan gitu. Tapi yang pada pertama apa? Kembali kepada agama kalian. Subhanallah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan apa? Nahnu qaumun azzanallahu bil Islam. Kami adalah suatu kaum yang Allah berikan izzah, Allah berikan kemuliaan karena Islam. Karena Islam, bukan karena
kemuliaan nasabnya tinggi Quraisy, bukan. Quraisy Abu Jahal, Abu Lahab luar biasa nasab tinggi. Bukan karena harta kekayaannya berlimpah, bukan. Bukan karena pangkat jabatannya tinggi luar biasa, bukan. Bukan karena kehebatan kekuatan fisiknya atau ketampanan wajah atau cantiknya, tidak, bukan sama sekali. Tapi apa? Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kami adalah suatu kaum yang Allah muliakan, Allah berikan izzah karena Islam. Ya Allah tinggikan, Allah berikan kekuatan, kemuliaan karena apa? Islam ini. Jika kami mencari selain Islam, gitu, mencari kemuliaan selain Islam, maka kami akan dihinakan pasti. Umar bin Khattab mengatakan itu, baik. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga mengatakan apa? Jangan pernah kalian takut dengan hebatnya senjata musuh semua tuh, ya. Tapi takutlah dari dosa-dosa yang kalian lakukan kepada Rabbul Alamin. Itu yang akan menghancurkan kalian dunia akhirat. Allahu akbar, subhanallah. Allahu akbar. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, mereka orang yang tunduk kepada Allah dan Rasulnya, mereka orang yang bertawakal kepada Allah dan Rasulnya, mereka orang yang rukuk dan sujud hanya kepada Allah. Tauhid dan akidah mereka benar-benar menunjang dalam hati mereka luar biasa. Sehingga Allah Azza wa Jalla berikan izzah, kemudian ketinggian kepada mereka. Cuma bayangkan di tangan mereka, di tangan Rasul dan para sahabat, Yahudi hancur berantakan. Lihat. Allah alam besar, saya belum sampai detik ini belum pernah tahu ada satu kaum yang benar-benar menghancurkan sehancur-hancurnya bangsa Yahudi kecuali Rasulullah SAW dan para sahabat. Hitler mungkin dengan Nazinya dan ujung-ujungnya kalah kan gitu. Walaupun membantai Yahudi luar biasa banyak, ujungnya apa? Kalah kan gitu. Rasul SAW ketika perang Khaybar di tahun ke-7 Hijriah itu benteng besarnya Yahudi. Ada banyak benteng di Khaybar itu. Hancur sehancur-hancurnya. Di tangan Nabi SAW dan para sahabatnya. Yang pada saat itu panglima perangnya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Habis. 3 kabilah di kota Madinah diusir oleh Nabi. Qainuqa, Quraidah, Bani Nadir diusir oleh Nabi SAW dari kota Madinah. Khaybar itu benteng besar beliau hancur itu Yahudi. Sepertiga bahkan mungkin setengah dari dunia ini pernah di tangan apa? Kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka berilmu dan beramal saleh. Karena mereka beriman, berilmu dan beramal saleh. Karena mereka tidak meninggalkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Yang keenam, di antara keburukan bahaya ketika seseorang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, tidak dikabulkannya doa kita. Na'udzubillah min dzalik. Tidak dikabulkannya doa-doa kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, dalam hadis yang hasan yang diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi," demi Rabb yang diriku berada di tangannya, demi Allah kata Rasul. "La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar." Hendaklah kalian menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Au la yushikanna Allahu an yab'atha 'alaikum 'iqaban minhu. Atau jika kalian tidak lakukan itu, hampir saja Allah Azza wa Jalla akan menurunkan siksa darinya kepada kalian. Kalau kalian tidak lakukan itu, hampir saja Allah Azza wa Jalla akan menurunkan siksa dari Allah kepada kalian. Thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Kemudian kalian berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, tapi doa-doa kalian tidak dijawab oleh Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Ya, kalau kalian meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, kalian hampir-hampir ditimpakan oleh Allah Azza wa Jalla siksa dan doa-doa kalian tidak dikabulkan oleh Allah. Ulama itu mengibaratkan doa itu senjatanya orang mukmin yang tidak pernah tumpul. Bagaimana kalau senjata kita ini sudah tumpul, sudah naudzubillah, enggak dikabulkan oleh Allah, naudzubillah. Salah satu sebabnya apa? Meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Tidak ditegakkannya amar ma'ruf nahi munkar. Subhanallah. Masallallahu sallallahu alaihi. Doa, bayangkan. Ini menjadi senjata seorang mukmin sudah tidak berguna, apalagi terus. Allahu akbar. Masallallahu sallallahu alaihi. Yang ketujuh,
Di antara bahaya ketika seseorang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar akan dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Lihat semuanya mengerikan semua ini, semuanya dari pertama dilaknat oleh Allah sudah mengerikan sampai seterusnya akan dibinasakan oleh Allah tabaraka wa taala. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Bukhari Muslim dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha, ia berkata bahwa pada suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam datang menemui dalam keadaan cemas. Dalam keadaan cemas. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ilaha illallah, la ilaha illallah." Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah. Wailul lil Arab min syarrin qad iktarab. Celaka orang-orang Arab karena kejelekan telah dekat. Futihal yawma min radmi Ya'juj wa Ma'juj mithlu hadhihi. Hari ini dinding penghalang Ya'juj dan Ma'juj telah terbuka seperti ini. Telah terbuka seperti ini. Beliau melingkarkan disebutkan wa halaqa bi asbi'ihi al-ibham wallati taliha. Beliau melingkarkan kedua jarinya ibu jari dan telunjuk. Jadi apa? Dinding Ya'juj dan Ma'juj yang dibikin oleh Dzulqarnain itu dalam surat Al-Kahfi itu telah terbuka apa? Seperti ini. Telah terbuka seperti ini. Qalat, maka aku berkata, Zainab binti Jahsy berkata, qultu ya Rasulullah, ana anahliku wa fina salihun. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah kita akan dibinasakan sementara di antara kami masih ada orang-orang soleh? Iya dong, betul ya. Kita kan akan berpikir apa? Apakah kita akan dibinasakan sementara di antara kita ini masih banyak orang-orang soleh? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Na'am, idza kathura al-khabath. Iya, betul. Apabila kejelekan, perbuatan keji, keburukan telah merajalela. Allahu akbar. Bayangkan, padahal orang-orang saleh masih banyak di sekitar mereka. Ketika kejelekan itu apa merajalela? Maksudnya apa? Kejelekan merajalela. Berarti orang-orang saleh itu saleh untuk dirinya saja. Mereka tidak beramar ma'ruf nahi munkar kepada manusia. Makanya subhanallah ketika Imam Ahmad ditanya, Imam Ahmad kalau nggak salah itu ditanya tentang seseorang yang dia sholat malam, dia beramal soleh seperti puasa untuk dirinya, dengan orang-orang yang berdakwah di jalan Allah, mengajarkan manusia dengan ilmu agama, lebih afdal. Imam jelas yang kedua, orang yang mengajarkan ilmu agama kepada manusia. Kenapa? Kalau yang pertama dia sholat malam, dia puasa sunnah, itu kesolehannya untuk dirinya, kebaikan hanya untuk dirinya, hanya untuk dirinya saja. Kalau orang yang berdakwah di jalan Allah, beramal ma'ruf nahi munkar kan gitu, mengajarkan manusia tentang ilmu agama Allah, kesolehannya, kebaikannya untuk dirinya dan orang lain. Maka perhatikan baik-baik, jangan hanya ingin kita mau soleh sendiri. Makanya Al-Quran, ayat Al-Quran menyebutkan apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya. Orang-orang yang beriman, jaga diri kalian. Jadi kalian dulu yang pertama, betul. Setelah itu apa? Keluarga kalian, anak istri kalian, kemudian cukup cakupan apa? Dan kecil sampai sedang sampai besar kan gitu. Idza kathura al-khabath. Apabila keburukan, kekejian, kejelekan telah merajalela. Maka na'udzubillah min dzalik, manusia akan dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla karena hal tersebut. Dosa-dosa mereka jelas. Yang kedelapan, akan dituntut oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Ya Allah. Akan dituntut oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Dalam sebuah hadis yang hasan yang diriwayatkan Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yas'alul 'abda yaumal qiyamati hatta yaqula ma mana'aka idh ra'aital munkara aw tunkirahu." Sesungguhnya Allah pasti bertanya kepada seorang hamba pada hari kiamat hingga dia berkata, apa yang menghalangimu jika melihat kemungkaran untuk mengingkarinya? Allahu Akbar. Allah Azza wa Jalla pasti akan bertanya kepada seorang hamba nanti di hari kiamat. Sampai Allah Azza wa Jalla bertanya apa? Apa yang menghalangimu jika engkau melihat kemungkaran, kemudian engkau ingkari, kan gitu. Baik ingkari dengan tangan, kekuatan, lisan, ataupun minimal dengan apa? Hati, kan gitu. Hadis.
yang sahih. فَإِذَا لَقَّنَ اللَّهُ عَبْدًا حُجَّتَهُ, jika Allah Azza wa Jalla telah mengajarkan hujjah kepada hambanya tersebut, qala ya Rabbi rajautuka wa fariqtu minan nas, hamba tersebut akan berkata, wahai Rabbku, aku berharap kepadamu dan aku takut kepada manusia. Aku takut kepada manusia, subhanallah. Ini yang saya katakan tadi, minimal ada apa? Ada iqamatul hujjah kepada orang-orang untuk beramal ma'ruf nahi munkar. Bayangkan, kalau ada satu keburukan, kita tahu di satu kompleks, satu daerah, kita tahu satu keburukan itu. Nah, sudahlah, biarin. Misal ada hotel esek-esek, kan gitu, prostitusi dan seterusnya. Kita tahu di dalamnya, kita tahu, tapi di daerah tersebut, udah nggak apa-apa lah, urusan dia sama Allah lah. Sama sekali nggak ada satupun kemudian apa? Mengingatkan, walaupun hanya satu kali, hati-hati, subhanallah. Hati-hati, subhanallah, masalah itu tuh. Mungkin satu daerah luar biasa, masya Allah. Ketika satu daerah tersebut ingin bangun satu hotel yang seperti itu, naudzubillah, sepakat tuh, kompak. Orang-orang daerah tersebut langsung apa? Bikin spanduk, kami menolak perzinahan. Langsung kata-katanya perzinahan. Padahal hotel mau hotel sengaja dibikinnya bagus, mungkin kelihatannya ada gambar anak-anak. Bohong semua hotel-hotel, naudzubillah tadi. Kami menolak perzinahan dan seterusnya. Bikin ke RT, ke RW, kelurahan, petisi dan seterusnya, nggak jadi hotel tersebut. Beda dengan satu daerah, yang satu daerah tersebut hotel ini jadi, pemiliknya sama nih. Karena saya tahu sendiri, subhanallah, pemiliknya sama. Hotel itu jadi, kenapa? Kasih uang, ya, malah jadi dah. Urusan mereka. Ini hati-hati nih, subhanallah. Bukan gara-gara uang, gara-gara fulus, imannya dibeli, na'udzubillah. La haula wala quwwata illa billah. Dituntut oleh Allah Azza wa Jalla di hari kiamat. Paling tidak apa? Kita tidak menyetujui ada pembangunan itu, kan gitu. Bukan apa? Tanda tangan hanya karena uang saja. La haula wala quwwata illa billah. Kami terjadi luar biasa banyak. Yang kesembilan, orang-orang yang tidak mencegah kemungkaran atau tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar akan disiksa oleh Allah tabaraka wa taala. Akan disiksa oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Hud, surat ke-11 ayat 116 dan 117. Surat Hud surat 11 ayat 116 dan 117. Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatan yanhauna 'anil fasadi fil ard illa qalilan mimman anjayna minhum wattaba'a alladhina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin. Maka mengapa tidak ada umat-umat sebelum kalian, orang yang mempunyai keutamaan, dia mempunyai keutamaan, dia mempunyai apa? Ilmu, mempunyai kekuatan, kan gitu, yang melarang untuk berbuat kerusakan di atas muka bumi, kecuali sebagian kecil di antara orang-orang yang telah kami selamatkan. Dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan dan kemewahan. Subhanallah, benar banget ini. Orang-orang yang zalim hanya mementingkan apa? Kenikmatan, kemewahan, saya dapatkan ini, pokoknya duniawi, terserah dia. Na'udzubillah min dzalik. Dan mereka adalah orang-orang yang berdosa, kata Allah. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Dan Rabbmu tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim selama penduduknya adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Orang-orang berbuat apa? Kebaikan. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala menafsirkan ayat ini. Allah berfirman, apakah tidak ditemukan orang-orang baik dari sisa-sisa generasi terdahulu yang melarang kejahatan, kemungkaran, kerusakan di muka bumi yang ada di antara mereka? Kemudian firman Allah, illa qalila, kecuali sebagian kecil. Maksudnya apa? Telah ditemukan orang yang mempunyai sifat ini, tapi sedikit, gak banyak. Mereka adalah orang-orang yang diselamatkan Allah di saat datang kemurkaan Allah dan tibanya siksa Allah. Allah selamatkan mereka. Yang sedikit itu Allah selamatkan. Maka dari itu Allah Azza wa Jalla menyuruh umat yang mulia ini supaya ada di antara mereka yang menyeru kepada kebaikan dan melarang kemungkaran.
Dan firman Allah Azza wa Jalla, dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan dan kemewahan, maksudnya mereka selalu berada dalam kemaksiatan, kemungkaran, dan tidak menggubris orang-orang yang menegur perbuatan mungkar. Mereka itu sampai azab datang kepada mereka, dan mereka dalam serentak mendapatkan azab tersebut. A'udzubillahi min dzalik. Nasallallahu alaihi. Perhatikan baik-baik. Hati-hati dengan masalah ini. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, ini lebih mengerikan lagi ayat ini dalam surat Al-Anfal ayat 25. Surat Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Dan takutlah kalian, peliharalah diri kalian dari siksaan yang tidak khusus menimpa hanya orang-orang zalim saja di antara kalian. Lihat, menimpanya bukan hanya orang-orang apa? Zalim saja di antara kalian. Dan ketahuilah bahwa Allah Azza wa Jalla amat keras siksanya, sangat keras siksanya. Alhamdulillah min dzalik. Yang terakhir, yang ke-10. Di antara dampak buruk bahaya dari meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar yang ke-10, jatuh dalam kebinasaan dan membuat hati menjadi sakit bahkan mati. Orang-orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka orang tersebut akan jatuh kepada kebinasaan dan membuat hatinya menjadi sakit bahkan mati. Membuat hati sakit bahkan apa? Mati. Alhamdulillah min dzalik. Jadi berbagai maksiat kita tahu bersama itu pasti akan menjadikan hati kita berpenyakit, sakit. Lama kelamaan, naudzubillah min dzalik, hati kita akan menjadi apa? Mati gara-gara maksiat tersebut. Perhatikan baik-baik. Banyak orang, subhanallah, yang tidak menghiraukan tentang masalah ini, padahal ternyata luar biasa bahayanya. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, begitu juga Imam Tirmidzi, begitu juga Imam Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innan nasa idza ra'aw adh-dhalim falam ya'khudhu 'ala yadayhi awshaka an ya'ummahumullahu bi'iqab." Sungguh apabila manusia melihat orang yang melakukan kezaliman, kemungkaran, dosa, maksiat, kedurhakaan kepada Allah, tetapi dia tidak menghentikannya, dia tidak mengubahnya. Jadi kita mengubah dengan tangannya kekuatan atau lisannya atau apa dengan hatinya minimal. Ausyaka an ya'ummahumullahu bi'iqab. Hampir saja Allah Azza wa Jalla akan meratakan azab kepada mereka semua. Allahu Akbar. Hampir saja Allah Azza wa Jalla akan meratakan azab kepada mereka semua. Hati-hati, subhanallah. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, Imam Ahmad juga. Ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi thumma yaqdiruna 'ala an yughayyiru thumma la yughayyiru illa yushiku an ya'ummahum Allah bi'iqab. Tidaklah satu kaum melakukan perbuatan maksiat, kedurhakaan, dosa kepada Allah, kemudian mereka mampu mengubahnya. Mereka mampu, punya kemampuan untuk mengubahnya. Bukan nggak mampu, orang mampu yang cerita kan gitu. Namun mereka tidak mengubahnya, melainkan Allah nyaris menurunkan hukuman azab kepada mereka. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, "Halaka man lam ya'rif qalbuhu al-ma'ruf wa yunkiru qalbuhu al-munkar." Binasalah orang yang hatinya tidak mengetahui yang ma'ruf dan tidak mengingkari kemungkaran. Ini bahaya nih, Khon. Ketika hati kita sudah sensitivitasnya tentang masalah dosa ini sudah hilang, maka hati itu biasanya nggak akan tahu mana ma'ruf dan tidak mengingkari mana yang mungkar, gitu. Kecuali hanya mengikuti apa? Hanya mengikuti hawa nafsu buruknya semata. Hanya mengikuti syahwat buruknya semata. Dan jelas yang seperti ini pasti akan menjadikan hati seseorang menjadi apa? Sakit, bahkan lama-kelamaan akan mati. Fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marad.
dalam hati mereka ada penyakit, dan Allah tambah lagi penyakit dalam hati mereka. Auzubillah min dzalik. Itu orang munafik diantaranya hatinya seperti ini. Makanya mereka sulit untuk bertaubat kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Allah alam, ini mungkin 10 yang bisa saya sampaikan dari bahaya ketika seseorang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Jangan pernah kita tidak berusaha untuk beramal ma'ruf nahi munkar, baik yang saya katakan kemarin, baik itu dengan tangan kita, tangan jelas kekuasaan ya, kekuasaan dari skup kecil, kita kepala keluarga mungkin dengan keluarga kita, kan gitu, atau RT, RW, lurah, camat, sampai besar kan gitu, minimal kepada diri kita dan keluarga kita. Atau kemudian apa? Kalau nggak bisa dengan tangan dan kekuatan, dengan apa? Dengan lisan kita sampaikan dengan nasihat yang baik, dengan dakwah yang baik, dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang hikmah, dengan kesabaran, berdoa kepada Allah kan gitu. Kalau itu pula nggak bisa, dengan hati, membenci itu semua, tidak menyukainya, meninggalkan dari perbuatan keburukan tersebut. Ini harus ada, subhanallah. Kalau ini tidak ada, naudzubillah min dzalik, berbagai macam keburukan akan manusia, bahkan kaum muslim mendapatkan dari bahaya ketika meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Semoga Allah Azza wa Jalla berkahi pertemuan kita ini. Mungkin silakan ada beberapa pertanyaan mungkin sebelum 11:30. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan bagi yang ingin bertanya langsung, silahkan raise hand. Ya, ada satu pertanyaan Ustadz yang sudah masuk di chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, manusia meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar mendapat hukuman dari Allah dan dicabut nikmat dari Allah. Contoh yang tadinya orang ini suka berbuat baik dan banyak sekarang berlegak-lenggok di depan umum, wanita berhijab, tidak ada rasa malu. Saya melihat di TikTok bagaimana solusinya perbuatan yang diridhoi umat muslim akan kuat akidahnya, dan perbuatan yang tidak diridhoi Allah, iman kita akan lemah. Nah, itu butuhnya dakwah. Itulah butuhnya apa? Ad-da'watu ilallah, mengajak manusia ke jalan Allah Azza wa Jalla dengan hikmah, dengan lemah lembut, dengan kesabaran. Karena itu PR dakwah ini bukan hanya dibebankan kepada para dai, bukan hanya dibebankan kepada para ulama, dibebankan hanya kepada para dai, para ulama, luar biasa beratnya. Luar biasa beratnya, subhanallah. Salah satunya adalah contoh ini. Ketika ada TikTok dan seterusnya, setiap kepala keluarga atau setiap tadi ibu yang mendidik anaknya, kalau bayangkan bagaimana kalau seorang ayah dan ibu mendidik anaknya dengan pendidikan yang benar, memberitahu bahwa yang seperti ini nggak boleh nak, gitu. Ini betul dari yang TikTok, jilbab luar biasa, joget-joget, la ilaha illallah, subhanallah. Apa ini yang seperti ini? Kalau setiap kepala keluarga dan juga ibu dari rumah tangga kan gitu, yang mendidik anaknya dengan benar, pendidikan agama, memberitahu hal tersebut tidak benar, nggak boleh, seterusnya, kan itu dakwah mudah banget, luar biasa. Setiap kepala keluarga muslim dan setiap ibu dari rumah tangga kan gitu ya, yang mendidik anaknya dengan pendidikan Islamnya, itu gampang banget dakwah nanti. Tapi ini masalah kepala keluarganya dan juga istrinya nggak berilmu tentang ilmu agama, ini jadi masalah. Nggak berilmu tentang ilmu agama yang benar, tidak tahu bagaimana ilmu agama yang benar, tidak mengamalkan dalam kehidupannya. Kalaupun dia tahu, dia tidak mengamalkan dalam kehidupannya. Dia tidak mendakwahkan itu kepada anak dan istrinya. Maka di sini butuhkan dakwah. Karena itu PR dari dakwah ini luar biasa, sangat besar, masih banyak, luar biasa. Dan kewajiban bagi setiap kaum muslimin untuk menjadi ummatul dakwah. Untuk menjadi ummatul dakwah. Jelas dakwah secara umum ya. Nah, dakwah secara khusus ada ilmunya, ada tahapannya masalah tersebut. Dan kita doakan semoga Allah Azza wa Jalla perbaiki dari keadaan kaum muslimin. Allah a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana jika melihat nahi mungkar di keluarga yang sering menasehati jika sebelumnya memakai hijab,
tetapi karena ada masalah dia membuka hijabnya. Apakah jika kita sudah dakwah tapi belum diikutin, apakah cukup dengan mendoakan saja Ustadz untuk mendapatkan hidayahnya? Syukran Ustadz. Nah, ini yang saya katakan tadi, minimal ada iqamatul hujjah yang pertama ya. Minimal ada iqamatul hujjah, memberitahu mereka minimal 1 kali kan gitu. Ketika ada 1 kali, sebenarnya kewajiban kita sudah lepas sebenarnya. Tapi kita kan pasti menginginkan yang paling terbaik kepada keluarga kita kan gitu. Maka sabar ketika mendakwahkannya. Sabar ketika mendakwahkannya, kemudian berikan kebaikan dulu sebelum mendakwahkannya, kasih hadiah mungkin. Karena banyak orang yang ketika kita nasihati, kita dakwahi, mereka tidak sadar bahwa kita ingin memberikan kebaikan kepada mereka. Nah, ini perbuatan ini harus disadarkan kepada manusia bahwa ketika kita menasihati siapapun, kita menginginkan kebaikan kepada orang itu kan arti nasihat itu. Nushu itu kan itu, memberikan kebaikan kepada orang kan gitu. Nah, banyak orang yang dinasihati tidak sadar bahwa ketika ada orang menasihati saya, orang ini ingin berikan kebaikan kepada saya. Bukan malah orang ini yang menjatuhkan saya, makanya nasihat itu nggak boleh depan umum kan gitu ya. Sembarangan misalnya ini ada kaidahnya. Nasihat itu kemudian nggak boleh menjatuhkan, nasihat itu nggak boleh menghina dan seterusnya. Karena kita inginkan kebaikan kepada orang tersebut. Nasihat itu bisa, yang saya katakan tadi, bisa dengan memberikan kebaikan dulu kepadanya sebelum kita nasihati kan gitu. Intinya adalah ketika kita sudah menegakkan iqamatul hujjah, kewajiban kita selesai. Adapun setelahnya tetap berusaha semaksimal mungkin berdakwah yang memang kita semampu kita dan doakan semoga Allah berikan hidayah kepadanya. Urusan hidayah taufik, hidayah Allah di tangan Allah Taala. Tapi yang paling jelas adalah kita jalani step-step di dalam kita mendakwahkan orang agar orang tersebut bisa mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Kami persilahkan bagi yang ingin bertanya, silahkan raise hand, masih ada waktu beberapa menit. Izin bertanya, Ukti. Tafadoli. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Waalaikumsalam. Apakah amar ma'ruf nahi mungkar itu mutlak harus dari diri sendiri dulu Ustadz gitu. Jadi seandainya diri sendiri belum baik, berarti kita tidak bisa mengharapkan misalnya suami kita sebagai kepala keluarga akan baik. Kalau diri sendiri belum baik, berarti kita tidak bisa mengharapkan anak-anak kita menjadi baik. Apakah benar demikian? Seandainya benar, pada zaman Rasulullah itu, apakah umat Rasulullah itu sudah baik semua, sudah soleh semua, sehingga Allah menganugerahkan seorang pimpinan seperti Rasulullah, atau bagaimana? Atau itu pengecualian atau bagaimana? Ustadz, syukron, jazakallah khairan. Iya. Kaidahnya yang jelas yang pertama, Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Wahai orang yang beriman, jaga diri kalian. Jadi yang paling pertama kita harus jaga dari api neraka siapa? Diri kita masing-masing. Wa ahlikum nar, baru setelah itu kemudian apa? Keluarga kalian. Maka setiap siapapun yang ingin berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla, ketika dia ingin mendakwahkan manusia, ingat yang paling pertama harus melakukan apa yang dia dakwahkan adalah dirinya. Nah, perhatikan nih, karena na'udzubillah min dzalik, ada orang falsafah lilin, menerangi sekitar tapi membakar dirinya. Ini nggak ada dalam Islam. Ini nggak boleh dalam Islam. Falsafah lilin, menerangi sekitar tapi membakar dirinya, tidak. Maka mulailah dari diri kita dulu. Mulailah dari diri kita dulu, betul, subhanallah. Tapi pertanyaannya misal, kalau diri kita sudah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui, tapi ternyata ada yang bisa, ada yang belum bisa, ada yang sudah bisa, ada yang belum bisa. Apakah seperti itu kita nggak boleh berdakwah lagi? Salah. Kalau menunggu orang sempurna dulu baru dakwah, nggak ada orang dakwah. Nggak ada orang dakwah kecuali para nabi dan rasul. Karena mereka ma'asum. Tapi yang paling penting adalah apa? Kita berusaha bagi diri kita semaksimal mungkin untuk apa? Mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Islahun nafs, memperbaiki diri kita semaksimal mungkin. Kemudian kita dakwahkan manusia. Yang paling pertama kita dakwahkan manusia. Nasihat itu kita tujukan kepada diri kita dulu dalam hati kita.
baru kepada orang, kan gitu. Karena pasti akan berbeda biasanya ketika kita mendakwahkan manusia, sedangkan kita sudah berusaha dengan sekuat tenaga mengamalkan hal tersebut, sama kita mendakwahkan manusia tapi kita belum mengamalkan hal tersebut. Kita belum mempraktikkan hal tersebut. Kita belum ada usaha yang maksimal untuk bisa mengamalkan hal tersebut. Nah, ini pasti beda. Ta'thirnya, pengaruhnya pasti beda lagi kepada manusia lainnya, kan gitu. Maka jelas yang paling pertama jelas adalah bagi diri kita masing-masing. Bagi diri kita masing-masing, kemudian apa? Kita dakwahkan tadi yang saya katakan, skup dari kecil kita, dari keluarga, anak, istri, kemudian skup seterusnya. Makanya ketika para ulama mengatakan apa? Para ulama salaf mengatakan ketika aku masuk ke dalam rumahku dan aku melihat istri dan anakku tidak nurut kepadaku, maka aku yakin aku berbuat dosa di luar rumahku. Ini hebatnya ulama, Masya Allah. Ketika di pagi hari tungganganku ada masalah, maka aku yakin tadi malam berarti aku berbuat dosa kepada Allah sehingga Allah berikan hukuman berupa tunggangan. Maksudnya di sini apa? Introspeksi diri kita masing-masing, muhasabah. Muhasabah diri kita masing-masing kata para ulama. Bagaimana kemudian ucapan kita, dakwah kita kepada manusia, ajakan kita, nasihat kita kepada manusia bisa membekas kepada manusia kalau kitanya tidak berusaha mengamalkan terlebih dahulu, gitu. Nah, ya, maka pasti akan berbeda kata para ulama ketika seseorang berdakwah kepada manusia dan dia sudah mengamalkan ilmunya, atau dia berdakwah kepada manusia dan dia sudah berusaha dengan semaksimal mungkin mengamalkan ilmunya tersebut, kan gitu. Adapun Nabi SAW pada hakikatnya sama seperti itu. Rasul SAW diangkat menjadi khalifah. Kenapa? Karena sahabatnya, karena di rakyatnya para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, luar biasa. Ada orang datang kepada Ali bin Abi Thalib, Khawarij, saudara Khawarij datang kepada Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, kenapa di zaman Abu Bakar dan Umar tidak ada fitnah, banyak fitnah seperti zamanmu sekarang? Zaman Ali kan tersebar apa banyak fitnah, Khawarij ada, kemudian adanya fitnah dengan Muawiyah dan. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Naam. Di zaman Abu Bakar dan Umar itu rakyatnya seperti aku. Kalau di zaman aku rakyatnya seperti kalian. Subhanallah. Ini menunjukkan apa? Pemimpin itu cerminan rakyatnya kata para ulama. Dan Allah Azza wa Jalla sebutkan itu dalam Al-Qur'an Al-Karim. Pemimpin itu cerminan rakyatnya. Rasul SAW dijadikan Rasul dan Khalifah pada saat di zaman sahabat. Sahabat itu berarti sudah di fase Madinah ya maksudnya. Bukan apa? Di fase Mekah. Karena sudah jadinya maksudnya. Sudah jadinya di fase Madinah. Kenapa? Karena para sahabatnya luar biasa, Masya Allah. Bukan berarti para sahabat nggak pernah berbuat dosa. Nggak ada yang maksum kecuali Nabi dan Rasul. Tapi ketika mereka berbuat dosa dan kesalahan, mereka langsung taubat istighfar kepada Allah. Mereka langsung ingat, kan gitu. Bukan berarti nggak ada kemaksiatan, tetap ada. Tapi persentasenya luar biasa jauhnya dengan umat-umat zaman sekarang, kan gitu. Mereka adalah orang-orang yang paling takut kepada Allah. Mereka orang paling beriman kepada Allah. Mereka orang yang paling bersemangat mengamalkan sunnah Nabi SAW, ajaran Allah dan Rasulnya. Mereka orang yang paling berilmu tentang ilmu agama Allah karena dekat dengan Nabi SAW. Mereka orang paling bertakwa, paling takut kepada Allah dan seterusnya. Allah jadikan pemimpinnya Rasulullah SAW. Dan Allah sebutkan itu dalam surat An-Nur, kan gitu. Allah sebutkan itu dalam surat juga Al-Maidah dan seterusnya. Nah, maka yang paling terpenting ketika kita mendakwahkan yang paling pertama kita berusaha. Kata-kata ini nih. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkan dulu ilmu yang sudah kita ketahui. Kemudian ketika kita dakwahkan manusia, masuk ke dalam hati kita yang paling pertama harus mengamalkan apa yang saya dakwahkan itu saya sendiri. Baru kemudian orang lain. Jangan kemudian hanya orang lain, dirinya nggak mau ngamalin. Itu buat orang aja, buat saya enggak. Ini bahaya, subhanallah. Berusaha dengan semaksimal mungkin mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui, mengamalkan ilmu yang sudah dia dakwah. Ini yang paling penting, subhanallah. Dan doa kepada Allah agar Allah berikan kemudahan-kemudahan setelahnya. Wallahu a'lam. Masih ada pertanyaan, Ustadz? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz. Bagaimana ketika kita sudah berjilbab syar'i dan bercadar tertutup, tapi ketika kita sudah menikah, suami menginginkan jilbab kita bermodel-model atau warna-warni atau sebentar Ustaz. Atau cadarnya yang cantik begitu.
Sedangkan kita sendiri sudah terbiasa dengan sangat tertutup cadar dan jilbabnya panjang dan lain-lain. Bagaimana kita menasihati suami sedangkan kami baru menikah baru beberapa hari? Apakah kita membantah atau tidak mengikuti maunya suami? Apakah Allah juga murka sama kita? Jazakumullah khair, Ustaz. Yang pertama, ini pentingnya ketika seseorang ingin menikah, dia tahu dengan siapa dia menikah. Ini pentingnya ketika seorang wanita ingin menikah dengan laki-laki, apakah laki-laki ini saleh, baik agama dan akhlaknya atau tidak? Karena standar kebaikan kita ini bukan standar baik agama dan akhlak nih. Kalau orang itu baik, suka dermawan, ngasih uang, ini baik ya orang, gitu ya. Harusnya baiknya agama dan akhlak. Karena kalau baik agama dan akhlak, kan mungkin dia nyuruh malah yang macam-macam gitu, malah nyuruh tabarruj di hadapan laki-laki yang bukan mahram gitu. Ini pelajaran penting, subhanallah. Atau sebaliknya, suami laki-laki kepada perempuan, dia ketika mau cari wanita, cari istri, dia perempuan yang salihah, kan gitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua, jelas Allah dan Rasulnya itu di atas segala-galanya daripada semuanya. Hatta perkataan suami, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk ketika bermaksiat kepada sang khaliq. Innama ta'atu fil ma'ruf. Karena ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang ma'ruf, yang baik. Tapi yang jadi masalah sekarang tadi sudah menikah, kan gitu ya. Maunya mana yang seperti ini, bisa jadi karena ketidaktahuan suami, ketidakpahaman suami tentang seperti apa jilbab yang benar yang seharusnya seorang wanita muslimah pakai, yang syar'i seperti apa. Maka sabar. Terus melakukan kebaikan kepada suami, terus tunjukkan akhlakul karimah, akhlak yang baik kepada suami, terus layani suami dengan baik, terus doa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena sekarang sudah terlanjur, kalau sekarang sudah menikah harus sabar, harus berusaha sabar. Bisa jadi Allah Azza wa Jalla kirimkan anti untuk apa? Untuk menjadikan suami itu menjadi saleh. Nah, bisa banyak seperti ini nih. Dapat suami yang kurang saleh tapi istrinya luar biasa salehah, masya Allah. Bisa jadi apa? Allah Azza wa Jalla menginginkan laki-laki ini menjadi saleh dari istrinya yang saleh. Atau sebaliknya, suaminya yang luar biasa saleh, istrinya nggak saleh. Bisa jadi apa? Sebaliknya, Allah Azza wa Jalla menginginkan istrinya ini menjadi wanita salehah dari bantuan suaminya yang saleh tersebut. Maka saya katakan tadi, hukum asalnya pada hakikatnya nggak boleh taati ketika bermaksiat kepada sang khaliq, tapi sabar ketika melakukan itu sabar mendakwahkan suami, sabar kan mendakwahkan dari kecil ke besar ini, kepala yang kecil kepala besar, nggak mudah ini istri kepada suami. Maka tambah tunjukkan akhlakul karimah, tambah tunjukkan akhlak mulia. Coba bicara pelan-pelan bahwa ternyata ini perintah Allah dan Rasulnya. Coba mungkin kasih video pendek tentang masalah bagaimana seharusnya jilbab syar'i dari seorang ustadz, atau mungkin masuk dari temannya, mungkin masuk dari orang tuanya, mungkin masuk dari mertuanya. Intinya semua usaha maksimal anti harus lakukan itu, dan jangan lupa yang paling terpenting doa kepada Allah. Karena tidak ada yang bisa mengubah hati manusia kecuali Rabbul Alamin. Tidak ada yang bisa membolak-balikan hati manusia kecuali Allah. Husnudzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan hidayah kepada suaminya. Jadi bukan sebaliknya, bukan malah malah berarti saya harus minta cerai. Jangan, bukan itu, subhanallah. Tapi bisa jadi anti dikirimkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada suami anti untuk menjadikan suaminya menjadi saleh, dan bisa jadi melebihi kesalehan istrinya nanti kalau memang suami sudah mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Doa kepada Allah agar Allah berikan istiqamah, Allah berikan kesabaran kepada anti, Allah berikan hidayah kepada suaminya, dan insyaallah taala husnudzan kepada Allah, berbaik sangkalah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah a'lam bishawab. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Semoga Allah tabaraka wa taala berkahi pertemuan kita. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan dari kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk meniti syaratul mustaqim, sampai nantinya Allah Azza wa Jalla wafatkan diri kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla kumpulkan kita pada via online ini, semoga Allah bisa kumpulkan kita nanti di surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa adab. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.